lihat, kalau memang ingin masuk ke equity berarti kuncinya adalah growth gitu ya, so far, kalau kita melihat, di Indonesia, sepertinya growth emiten-emiten ini memang juga, eee sedikit rendah, maksudnya, rendah ya tahun ini. Karena memang adanya pandemi ini, kemudian juga PSBB dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau nanti kira-kira proyeksi, growth-nya sudah bisa, eee eee, mendekati double digit gitu atau paling tidak lebih baik daripada regionalnya, eee, investor akan kembali lagi ke, equity market gitu ya. Tetapi selama, equity market atau para emiten ini belum bisa memberikan proyeksi growth yang, cukup bagus. Growth yang saya maksud adalah EPS growth ya, maka, kemungkinan juga investor asing masih, enggan ya, untuk masuk kembali ke equity market di Indo, tapi bisa jadi, mereka tetap masuk hanya saja ke bonds karena melihat dari, selisih suku bunga dibandingkan negara-negara lain. Iya, itu. Oke, bergantung dari cara penanganan negara-negara emerging market terhadap COVID-19, apakah Anda melihat seandainya kita sudah mengalami pemulihan, sebenarnya ada potensi untuk kita bisa um, outperform gitu ya, menandingi proyeksi growth dari peers-peers kita di emerging markets untuk equity? Iya, saya pikir, kalau Indonesia ada potensi ya untuk bisa menandingi atau melebihi, daripada growth, dari negara-negara lain di regional ASEAN ya. Karena, saya melihat kalau di Indonesia ini, eee, GDP kita cenderung disumbang dari konsumsi itu, cukup besar hampir separuh. Eee, jadi saya pikir walaupun konsumsi, berkurang sedikit daripada sebelum-sebelumnya tetapi Eee, turunnya tidak terlalu banyak. Makanya karena itu, proyeksi pertumbuhan, growth GDP kita kan masih positif dibandingkan negara-negara lain yang mungkin sebagian sudah negatif. Nah, hanya memang, kalau hanya let's say, di bawah 5% itu memang, agak-agak, kurang menarik gitu ya, karena kalau dari historis memang Indonesia itu, eee, bisa dilihat, kalau dengan country risk, yang Indonesia miliki gitu, growth 5% ke atas itu, baru dikatakan cukup menarik bagi investor asing. Nah, jadi saya pikir, mmm, ya nanti kalau misalkan growth ini sudah mulai kelihatan, on track kembali, mendekati 5% lagi, di growth GDP ataupun, mulai kelihatan gitu ya dari, emiten-emiten ini bisa mendeliver growth yang mendekati, 10% atau bahkan belasan persen, saya pikir itu, bisa membuat, investor asing kembali masuk, secara besar-besaran ke Indonesia.